pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Banyak juga tuh yang sebelah mata tuh. Kalau ngelihat jurnalis perempuan, mandangnya sebelah mata. Mana sebelah mata? Coba. Halo Sobat Tapik semua, jumpa lagi bersama kami. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kami ingin sharing, bercerita tentang bagaimana suka dan duka dalam menjadi jurnalis perempuan di masa kini. Nah, dalam kesempatan yang bagus ini, kami telah bersama dengan salah satu jurnalis perempuan dengan pengalaman yang sangat luar biasa, yaitu Kakak Novemi Leo. Malam. Selamat malam, Kak Novel. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Kabarnya sangat luar biasa. Baik, tentu saja kan ada peribahasa. Ya. Tidak kenal maka tidak selesai. Oh, tidak, tapi ada yang lain. Apa tuh? Tidak kenal maka omong deng. Tidak kenal maka omong deng. Maka dari itu silahkan Memperkenalkan diri. Apakah saya harus berdiri atau saya duduk atau saya maju ke depan? Duduk saja. Duduk saja kakak. Baik, tadi kan Beta sudah bilang ya, kita ngomongnya beta-beta atau saya. Beta Beta juga boleh. bisa ya, supaya nanti ini lebih enjoy. akrab ya, Iya. lebih akrab ya. Oke. Tadi kan Beta bilang tuh, sonde kenal maka omong deng, ya kan? Aturannya kan harus tuan rumah yang harus memperkenalkan diri dulu, toh. Oke, jadi Beta harus tahu adik-adik punya nama-nama ini semua dulu, toh. Iya. Tapi sudah perlu nama-nama panjang, singkat-singkat sah. Ya. Silakan adik. Oke baik, dimulai dari saya. Nama saya Richard. Richard. Atas oke. Richard atas Atas oke. oke. Ini serius sekali. Nama saya Alda Janggut. Nama saya Mirni Besi, biasa dipanggil Mirni. Merni. Ya. Nama saya Albert Kompas, biasanya dipanggil Albert. Sudah update ya. Oke. Berarti saya kenalkan saya sendiri, toh. Iya. Nama saya itu Novemi Leo. Ya. Biasa kalau teman-teman panggil tuh ada ini apa? Alias-aliasnya banyak sekali. Tapi biasa dipanggil Novel ya. Hanya nama lengkapnya cukup panjang nih. Mau tahu atau mau tahu banget atau mau tahu Tahu aja? banget, boleh. Tahu banget. Jadi nama panjangnya Beta tuh Ora, Maria, Dewi, Sartika, Magita, Yanti, Novemi, satu tarikan nafas, dua tarikan nafas. Iya ya. Itu supaya kita umurnya panjang. Iya. Amin, 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 amin. amin. Walaupun rambutnya tidak panjang. Baik, seperti itu ya perkenalannya. Ya. Aduh, namanya panjang sekali ya Kak Fem. Sesuai dengan harapan orang tua mungkin. Amin, 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 Panjang. amin. Kak Fem ini kan seorang jurnalis perempuan. Ya. Kak Fem ini sudah berapa lama sih jadi jurnalis perempuan? Sudah berapa lama bergelut di dunia jurnalisme? Oh. Beta masuknya itu di Pos Kupang ya. Di Pos Kupang itu sejak tahun 1999. Belum lahir, sampai belum lahir. Belum lahir. Masa kamu nih Belum mau lahir. bercanda? Belum lahir. Ngerti gak sih? Kamu lahirnya kapan? 2003. 2003 Masih bilang. Bahkan lu Kita semua masih Orang bilang. tua belum rencana juga. Mungkin orang tua juga belum ketemu. Apakah berarti saya ini yang paling senior di sini? Jangan bilang yang tua dong. Masih di Senior. Tapi kan setidaknya tidak kebanting kan sama Iya, kalian. pastilah. Tidak kebanting kan, saya masih kelihatan kayak seperti 17 tahun. Iya. Siap. Kita dari tahun 99 ya, berarti sudah berapa? 99 terus sekarang 2024 25 tahun. 25 tahun pesta perang nih kita ya, Pesta Nak, perang, ya. iya. Nah, Betul, betul. 25 tahun di Pos Kupang. Alda. Benar ya namanya Alda ya? Alda. Ingat Iya. sekali ya, tunggu Richard, Alda, Mirni, Merni dan Albert. Albert ya.
Kak, kira-kira yang memotivasi Kak Novem untuk menjadi seorang jurnalis itu siapa sih Kak? Adakah tokoh inspirasi begitu buat Kak Novem gitu? Tokoh inspirasi. Iya. Tokoh inspirasi saya Iya. itu pertama tidak ada yang lain ya. Itu tokoh yang luar biasa adalah Tuhan. Dan yang kedua itu adalah mama saya. Itu saja. Dan berikut bapak saya tentunya ya. Tapi kalau mama, kalau bapak nanti tidak boleh. Nanti orang tua, Ya. nanti Bapak tersinggung. Nanti kalau bapak misalnya tersinggung. mama. Kalau mama saya Biar mama takut mama dua-duanya, tersinggung biar ya kan. lebih kuat. Ya, jadi itu cukup. Kalau tidak kan saya bilang ini keluarga saya. Kakek Jadi nenek semua. saya rasa tiga saja itu. Tuhan dan Tuhan, orang tua orang saya, tua. mama dan papa saya. Terus kakak boleh tahu, Hmm. kenapa dari sekian banyak pekerjaan kakak lebih memilih untuk menjadi seorang jurnalis? Nah, ini yang luar biasa ini Pini. Dari dulu beta nih sudah terpikir untuk mau jadi jurnalis. Benar nih, sonde memang sama sekali sonde. Karena beta ini dari background studinya beta ini hukum. Kaget kan? Nah, Sama dong, kayak kan sama. Ya sama anak. Kayaknya ada potensi mau ke jurnalis ini semuanya. Ya. Kayaknya sih, Kak. Mungkin Kayaknya mengambil. sudah mulai ada panggilan-panggilan gitu. Panggilan gitu ya. Jadi saya dari background hukum ya, jadi tidak sama sekali beta ini tidak berpikir untuk jadi jurnalis. Kita kan lulus tahun 99 dulu toh. 99, wih lama sekali. Kamu sudah lahir Belum. Masih di langit. Masih di langit. Belum rancangan dari tahun 99 ya. Beta masuk tuh sebenarnya dari awal itu hanya coba-coba, bayangin, coba-coba. Artinya gini, lulus Sambil ya nyaman. kan? Iya, antara nyaman dan cinta. Jadi waktu itu tuh coba-coba saja. Karena selesai tahun 99 kan itu pas jejak pendapat tuh di Timor Leste. Beta punya orang tua kan di Timor Leste tuh. Jadi pas jejak pendapat terus coba aja deh. Pas pos Kupang buka lowongan, jadi kasih masuk lamaran, kemudian beta berangkat ke Timor Leste ke keluarga, ya berangkat saya kasih masuk saja dengan harapan terima nggak terima ya sudahlah pokoknya kasih masuk begitu kan. Nah, jadi langsung ke Timor Leste. Terus oh ya ada satu lagi yang jadi pertimbangan ketika beta tulis lamaran itu ya, karena gini beta walaupun lulus di Fakultas Hukum, beta dulu ini nggak pandai bicara, beta lebih mahir menulis. Ya untuk ngomong tuh beta kayak kurang percaya diri. Nah, ya beta lebih sukanya menulis. Jadi waktu beta pas mau lamar di Pos Kupang juga beta bilang memang coba-coba, tapi beta bilang iya karena beta kan juga suka nulis ya dibanding beta ngomong. Jadi kan di mana mau jadi hakim, di mana mau jadi jaksa, di mana mau jadi pengacara, ya kan? Kayaknya beta tidak beta deh di situ, ya kan? Tapi bukan berarti juga beta bilang beta masuk salah. Tidak, karena bagi beta apapun yang pilihan kita ketika kita memilih untuk di studi manapun ya mengalir saja kayak gitu, tapi yang penting kita harus tekun di situ, ya kan? Nah, karena nanti beta akan cerita, nanti pasti saya juga akan ceritakan kenapa akhirnya jadi linear, kenapa akhirnya jadi kok klop ya, nyaman dan pas gitu ya. Nanti baru beta cerita itu. Nah, terus saya hanya bisa nulis coba aja ya toh. Terus habis masukkan lamaran tadi beta bilang langsung beta ke Timor Leste. Tiba-tiba pengumuman kan kita kan juga harus urus ini apa ijazah dan sebagainya kan libur dulu kan, biasa kalau wisuda libur dulu ya ke Timor Leste. Terus kemudian pulang tiba-tiba muncul nama bahwa kepanggil, ya kan, dipanggil. Amin, senangnya wah akhirnya bisa bekerja bro. Bisa bekerja dapat duit ya sendiri, nggak lagi minta orang tua, benar kan? Coba bayangkan kalau kalian pas selesai studi terus kemudian kalian dapat kerjaan kan luar biasa kan, ada kebanggaan tersendiri. Kebanggaan ya dipanggil wawancara, terima kan? Langsung terima, sudah kasih tahu orang tua saya terima, oke. Selesai. Padahal dulu waktu itu beta maunya ke notaris tuh. Kan notaris kan nggak ngomong kan, benar kan? Tidak tahu ini kan. Nah, tapi karena jejak pendapat, akhirnya saya nggak bisa teruskan itu notaris. Yang tadi beta bilang coba-coba terima, ya sudah jalanin saja, ya kan? Nyaman saja. Nyaman. Akhirnya sampai 25 tahun bro. Zamannya terlalu lama. Zamannya Terlalu lama. ya. Berarti kayaknya passion, ya kan? Berarti kan tadi saya bilang Awalnya tidak salah coba-coba. pilih kan, berarti nggak salah pilih.
ya kan? Bukan tidak salah pilih juga. Bagi beta begini, ketika kita memutuskan sesuatu adik-adik, kita jalani dengan penuh konsekuensi. Itu pentingnya. Artinya gini, kita harus serius di situ. Akhirnya itu yang membuat kita nyaman, ya toh. Kalaupun misalnya kayak di Fakultas Hukum, kan kalian di Fakultas Hukum kan? Iya. Kalau kita di Fakultas Hukum kemudian kita masuk tes jaksa atau apa hakim atau pengacara dan sebagainya, kalau kita tidak nyaman kan nggak mungkin lama, ya kan? Betul. Jadi Betul, kita betul. mesti menekuni itu. Akhirnya sekarang saya Nyaman. nyaman 25 tahun, ya kan? Betul, Kalau betul, tidak betul, juga, betul. kalau saya tidak nyaman pasti kita nggak duduk sini kan? Iya. Kamu nggak wawancara beta. Tapi kakak, menurut Kak Novel sebagai jurnalis perempuan hadir sebagai jurnalis itu memberikan peran seperti apa? Oh, warnanya seperti apa? Ya. Wah, berwarna Apa yang sekali, berwarna sekali. Karena gini, kebanyakan orang kalau orang bilang jurnalis itu kan kalau orang bilang itu seperti maskulin kan? Oh, Jurnalis iya. itu adalah profesi maskulin, Betul. biasa kan? Iya, Iya iya, kan? Betul, betul. Nah, kan seperti begitu. Dari dulu maupun masih sampai sekarang pun masih ada tuh anggapan seperti begitu. Padahal itu tidak benar, karena setiap pekerjaan apapun itu bisa dilakoni oleh siapapun, Ya. perempuan dan laki-laki ya. Nah, perannya bagaimana? Perannya artinya begini. Ketika jurnalis perempuan masuk, ketika seorang perempuan masuk sebagai jurnalis, itu juga sebagai bukan pembuktian ya, itu sebagai bentuk. Artinya dengan perempuan masuk sebagai jurnalis itu merupakan satu bentuk yang menepis anggapan yang tadi bahwa jurnalis itu bukan hanya milik kaum maskulin, tapi bisa perempuan juga bisa lakoni. Bahkan saya bisa klaim ini, ketika seorang perempuan jadi jurnalis dia lebih teliti, benar? Dia lebih teliti, kemudian dia lebih punya rasa, empatinya, ya kan? Nah, bukan berarti bukan berarti saya mengecilkan laki-laki yang tidak punya perasaan. Ya. Tapi perempuan Ya, punya perasaan ya, sekali. perasaan. Kemudian disiplinnya, ya kan? Dia disiplinnya itu dia lebih disiplin, lebih teliti, lebih punya rasa, lebih punya bertanggung jawab, ya kan? Ya, di luar itu ya tadi saya bilang ya tidak menjadi laki-laki. Dia lebih itu. Jadi warnanya yang seperti itu tadi. Perannya seperti itu, dan juga salah satu peran yang lebih tinggi juga untuk seorang jurnalis perempuan adalah bahwa dia bisa untuk mengemas pemberitaan itu dengan lebih baik. Pengemasan pemberitaan karya-karya jurnalistik itu menjadi lebih baik, menjadi lebih orang bilang yang saya bilang tadi ya, rinci, cermat, dan itu merupakan syarat-syarat pemberitaan kan sebenarnya kan, profesionalitas di situ ya. Nah, laki-laki juga bisa sih, tapi kan tadi kamu intinya bahwa apa peran perempuan. Nah, begitu. Berarti dari Kak Femi bercerita, ini kan tentu saja tadi ada sharing bilang ada stigma di luar sana bahwa kalau jurnalis itu Kebanyakan dalam tanda kutip kebanyakan laki-laki. Laki ya. Nah, berarti ada dia pun suka duka dalam menjadi jurnalis perempuan. Pastilah. Kita mau omongin apa? Yang suka dulu ini beta orangnya paling tidak suka bilang duka. Beta biasa bilangnya tantangan. Kadang-kadang kata bahasa itu adik-adik kalau kita ngomongin satu diksi yang tidak berkenan atau tidak artinya kita jadi down ya. Iya, Suka betul. duka, iya kan? Duka, hambatan, harus diganti itu tantangan. Ya, Betul. jadi suka dan tantangan. Jadi diksi itu kita harus supaya membangkitkan kita punya rasa kan. Kalau kita sudah bilang hambatan, akhirnya kita tidak semangat ya. Tantangan, kalau tantangan kan berarti kita harus semangat. Kita harus taklukkan Gaspol, ya. tantangan. Oh ya, makan. Sambil makan. Ya. Nah, tantangan. Oh ya, salah satunya tantangannya tadi kenapa saya bilang jurnalis itu lebih banyak orang mengira bahwa itu adalah ruang maskulin, karena gini, jurnalis itu adik-adik dia kerja 24 jam loh. Wah, 24 jam. Karena berita 24 jam toh. Ya kan? Berita itu kan terjadi, semua peristiwa itu kan dari jam 00 sampai kembali 00 toh. Tidak ada yang bilang stop karena kami mau tidur. Berita stop ya, tidak ada peristiwa-peristiwa. Jangan dulu ada kecelakaan. Ya kan? Jangan dulu, tahan dulu. Jangan dulu ada ini kan, tidak kan? 24 jam itu tantangannya, dan ya kerja 24 jam. Kemudian ke daerah-daerah kalau
pemberitaan kan banyak tuh. Ada kan pemberitaan ekonomi, ya kan, olahraga, politik, ya kan, budaya, pendidikan, sosial. Kemudian kan ada satu nih yang tantangan orang bilang berita apa? Hukum dan kriminal, ya kan? Hukum dan kriminal. Sehingga itu identik dengan yang saya bilang maskulin tadi, ya kan? Kerja sudah 24 jam, tantangannya begitu banyak, ya toh? Terus kemudian resikonya banyak, makanya dibilang itu maskulin tuh. Kalau apakah seorang perempuan tidak bisa masuk? Makanya tadi peran kita bisa masuk kok, perempuan bisa kok ke situ, ya seperti itu. Jadi dari jam kerja itu, kemudian tantangannya kadang-kadang banyak tuh orang yang bilang nggak mungkin itu perempuan di situ, ya jam kerjanya aja dari ini, apalagi teman-teman tantangannya kalau perempuan yang sudah berkeluarga, ya kan, dia harus pulang untuk urus bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga. Ya, kenapa saya bilang bukan urus suami dan anak, ya itu kayak kelihatan domestik sekali, ya kan? Saya harus pulang untuk urus suami dan anak, tidak untuk urus keluarga. Itu kan perannya bertanggung jawab keluarga. Seperti juga suami ketika bekerja, saya harus pulang untuk urus keluarga. Seperti itu kan. Itu jadi akan dibilang perempuan nggak bisa di situ, ya kan, tantangan. Terus banyak juga tuh yang sebelah mata tuh kalau ngelihat jurnalis perempuan, mandangnya sebelah mata. Mana sebelah mata coba? Maksudnya sebelah mata tuh begini, karena ketidakyakinan orang kan. Ya, aduh perempuan lu tulis berita kriminal, ya pergi malam-malam ini, ya kan, bisa tidak dia tulisnya tuh. Jadi masih tetap ada anggapan seperti itu. Pasti hasil karyanya nggak baik nih memang perempuan. Apalagi kalau malam-malam, bayangin kalau ada kegiatan ini atau ada peristiwa yang terjadi malam loh adik-adik, ya toh. Peristiwa yang terjadi malam ini bukan berarti harus yang kriminal, ya misalnya kecelakaan, pembunuhan, minta maaf, perkosaan, kebakaran, ya kan, atau kecelakaan saya bilang. Dan juga ada berita-berita misalnya gini, ada konser, ya kan, ini yang di luar yang kriminal kan, ada konser, terus kemudian ada pembukaan apa gitu, showroom apa yang malam, misalnya seremonial malam, ya kan. Perempuan kan harus perginya malam kan, jurnalis perempuan itu harus pergi malam. Sebelah mata akhirnya kan ketika dia pulang ke rumahnya, tetangga misalnya, ya kan, kemana nih, ya kan, makanya yang tadi saya bilang sebelah mata bagaimana? Dari jendela. Seperti itu. Itu tadi yang pertama itu kan tantangannya bahwa hasil produknya, hasil karyanya dikira tidak bagus, ya kan. Terus yang kedua yang tantangannya itu kan orang melihatnya, ih pulang malam, pergi pagi, pulang malam, ya kan, dia bagaimana, ya kan, perempuan lagi, ya kan, gitu. Terus tantangan yang ketiga, Richard ya namanya ya, Richard, ingat sekali saya kadang-kadang saya tidak ingat anak orang. Bahkan banyak teman-teman saya, ya banyak teman-teman jurnalis perempuan yang menerima perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari narasumber, ya kan. Wawancara nanti diajak, yuk wawancara malam yuk,